Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dituntun oleh kebenaran firman itu, bagaimana kita mencapai klimaks kemenangan demi kemenangan. Karena sebenarnya kita ini adalah pemenang-pemenang. Di dalam Kristus kita sudah menjadi pemenang. Yesus yang sudah memberikan kemenangannya kepada kita semua. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Nah, ada peringatan Tuhan kepada Yosua pada waktu mereka merebut tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Karena ketika Musa meninggal dalam perjalanan, dia naik ke Bukit Nebo dan sudah tidak balik lagi, maka Yosua lah yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan, membawa Israel untuk masuk pada tanah perjanjian. Ada peringatan Tuhan kepada Yosua seperti ini dalam pasal 1, Yosua pasal 1 ayat 7-8, ayat 7 terlebih dahulu. Dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini indah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, jadikanlah firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berjalan sesuai dengan firman. Tuhan ingatkan kepada Yosua bagaimana merebut kemenangan. Karena pada waktu itu penduduk yang menguasai tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang kuat juga prajuritnya. Tuhan hanya katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menghadapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh merasa kecil hati karena mungkin banyak hal yang Bapak Ibu hadapi, mungkin ada masalah-masalah yang begitu rumit sehingga kita menghadapi hidup ini ragu-ragu. Tetapi mari kita belajar untuk menguatkan hati kita. Percayalah bahwa kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Allah, kita jadikan firman itu menjadi pelita dan menjadi terang dalam hidup kita, maka firman itulah yang akan memberikan kekuatan. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Pada zaman Israel dalam perjalanan padang gurun, itu Allah berfirman kepada Israel, kepada umatnya, itu melalui Musa. Jadi semua perintah itu disampaikan oleh Allah kepada umatnya melalui hambanya Musa. Oleh karena itu Tuhan berkata, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Musa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bagaimana supaya kita menang? Pertama tadi kita sudah belajar bahwa jadikan firman itu pelita dan terang dalam perjalanan hidup kita. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, bertindak hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh ajakan-ajakan kuasa gelap atau iblis
untuk melanggar kebenaran firman. Kita mesti bertindak hati-hati. Itu saja sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan coba-coba kita melakukannya. Karena itu akan menghambat perjalanan hidup kita. Itu akan menghambat kemenangan yang seharusnya kita alami dari hari ke hari. Tetapi kalau kita sudah melanggar firman, maka kemenangan itu direbut dari kita. Kita lihat bagaimana keadaan Adam dan Hawa. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Dan ditempatkannya di Taman Firdaus, taman yang dibangun oleh Allah sendiri. Begitu indah. Tetapi ketika mereka melanggar firman, mereka diusir dari Taman Firdaus. Mereka tidak layak hidup di taman yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang benar. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, Daud biar disisihkan oleh keluarganya, tetapi dia dicintai oleh Tuhan. Dan itu sudah sangat cukup. Karena kita perhatikan, saudara-saudaranya, bahkan dia berkata, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan yang menyambut aku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih. Jadi kedua, kita harus hati-hati menjalani kehidupan ini. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Jadikan firman itu pelita dan terang dalam perjalanan hidup saudara. Sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan dunia. Dunia ini digambarkan dengan gelap. Jadi jangan kita berjalan dalam kegelapan. Untuk supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, maka firman itu menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kita. Sehingga kalau orang berjalan dalam terang, orang bekerja dalam terang, pasti berhasil. Kalau orang berjalan dalam gelap, kalau orang berjalan bekerja dalam gelap, mana bisa berhasil? Pekerjaannya pasti berantakan. Karena gelap, tidak kelihatan. Jadi kita lihat, itulah sebabnya mengapa Daud dia begitu meroket, naik dari gembala kambing domba menjadi raja atas Israel. Karena dia berjalan di dalam terang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bertindaklah hati-hati. Jangan melakukan kejahatan dalam hidup ini. Sekecil apapun kalau itu melanggar kebenaran, jangan kita lakukan. Ayat 8 di dalam Yosua pada pasal 1 ini berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, memperkatakan firman itu dalam hidup kita itu mesti kuat. Terkadang kalau kita menghadapi sesuatu yang menggoda hati kita, menggoda pikiran kita, menyesatkan hidup kita, katakan firman. Ucapkan perkataan-perkataan firman. Seperti dalam Ulangan pasal 10 ayat 17 umpamanya. Allahku itu dahsyat, besar, kuat. Dia Allah di atas segala Allah, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah yang kuat, besar dan dahsyat, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Kita tidak akan gentar menghadapi hidup ini. Ucapkan terus firman itu.
Saudara-saudara sekalian, firman itu harus diperkatakan. Kenapa? Itu ada kekuatannya, ada kuasanya. Kita perhatikan ketika penciptaan pertama langit dan bumi. Itu firman itu diperkatakan. Tidak hanya ada di dalam hati, tapi itu harus diucapkan supaya dia bisa menjadikan. Di dalam Kristus aku pasti menang. Di dalam Tuhan aku pasti berhasil. Ucapkan terus, sebab firman Allah berkata, dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Saudara, terkadang kita mungkin orang melihat kita kayak orang stres. Karena kita mengucapkan firman, tentunya juga kita tahu kondisinya. Kita tahu situasinya, kita tahu lingkungannya. Ya, tidak juga asal ngomong, saudara, nanti kita dicap orang bagaimana. Saudara yang Tuhan kasih, tapi paling tidak di dalam hati kita ada ucapan-ucapan firman yang keluar dari mulut kita mungkin tidak terlalu keras, tetapi itu ada. Saya kalau mengalami sesuatu kondisi yang tidak enak, saya ucapkan firman. Yesus, engkau datang karena aku. Tuhan, engkau sudah mati untuk aku, maka saya percaya Tuhan, engkau pasti di pihakku. Engkau bela keadaanku, engkau luputkan aku. Tuhan, engkau berkati, engkau penuhi kebutuhanku. Karena engkau sudah rela mati untuk aku. Nah, saudara-saudara sekalian, diucapkan, perkatakan firman itu. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apabila saudara menghadapi tantangan, ingat firman Allah. Ucapkan. Dan saudara akan menjadi kuat. Lalu terkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah janji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi hal yang pertama kita tadi sudah dengar, jadikan firman itu pelita di kaki kita dan terang dalam perjalanan hidup kita. Supaya sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini sampai Jumat depan, kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Sehingga semua pekerjaan yang kita kerjakan dalam terang, dan kalau kita kerjakan dalam terang pasti dia berhasil. Yang kedua, bertindak hati-hati. Ya, jangan kita asal saja mengambil keputusan, asal saja kita melakukan sesuatu perbuatan tetapi itu melanggar firman Allah. Hati-hati menjalani kehidupan ini, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman. Ini sudah harus kita latih tiap hari dalam hidup kita, sebab Yesus sudah mau datang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah juga melihat lewat layar kaca atau lewat HP saudara. Di Indonesia ini ternyata sudah ada orang pasang Microsoft di tangannya. Chip, macam chip, microchip ya. Sorry, salah nyebutnya, microchip. Itu sudah ada yang pasang di tangannya. Artinya apa? Ini kenapa orang itu menunjukkan bahwa ini saya sudah pasang microchip. Itu apa? Itu memperingatkan kepada kita sebagai umat Allah supaya kita mulai mengintrospeksi perjalanan hidup kita. Jangan kita menjadi terbiasa selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran firman. Selalu menyimpang kiri, menyimpang ke kanan. Ya.
Dan ini berbahaya sekali. Kalau ini sudah terjadi, kalau saya melihat di HP saya, ini benar-benar sebuah peringatan yang Tuhan berikan agar supaya sebagai umat kita betul-betul waspada. Kita betul-betul mengintrospeksi diri kita udah siap atau belum, keluarga kita siap atau masih. Namun pun demikian kita nggak usah bingung, karena berita demi berita ini sekarang begitu rupa, saudaraku, tapi Anda dan saya harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Jangan menyimpang dari kebenaran. Semua kebenaran sudah kita dengar. Kita sudah dengar pengajaran, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kita tertipu, oh Tuhan sudah mau datang di sana, Tuhan mau datang di sini. Jangan, saudara. Kita pegang firman Allah bahwa Tuhan datang itu di awan permai. Saudara, dia akan dilihat oleh semua mata yang akan memandang, bukan hanya di lokasi tertentu, bukan hanya daerah tertentu, bukan. Itu akan dilihat oleh semua mata. Wahyu sudah menuliskan dengan jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba peringatkanlah semua anggota keluarga kita, agar semua mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa kalau saya merenungkan sedikit dengan kenapa ada COVID yang tiba-tiba begitu merajalela dan memakan korban begitu banyak dan sangat mengerikan. Sehingga semua harus kerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Saudaraku, semua ini harus kita hayati. Kenapa ini bisa terjadi? Semua ada maksud Tuhan. Kenapa mesti berdoa di rumah supaya seluruh keluarga bisa berkumpul, mesbah doa keluarga itu bisa dibangun. Saya berharap sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu, bangunlah mesbah keluarga. Dan doa pagi ini adalah terus menolong kita untuk supaya membangun mesbah keluarga. Sangat diharapkan setiap doa pagi keluarga kita terkumpul di suatu tempat. Semua mengikuti acara doa bersama setiap hari Jumat. Saudara, ini untuk usaha untuk menjangkau. Agar setiap keluarga gereja, setiap keluarga Kristen benar-benar ada dalam kehidupannya, ada di dalam kebenaran firman Allah. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, engkau akan jadi pemenang, tapi hati-hati, bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, berjalan sesuai dengan firman yang dipesankan oleh Musa. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia sampai menang begitu hebat? Dari seorang yang istilah kasarnya terbuang. Tetapi saudara, akhirnya dia diangkat oleh Tuhan roket menjadi raja atas Israel. Luar biasa. Ya. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang ketiga, kita harus memperkatakan firman. Ya. Setiap itu, sebabnya komsel itu penting. Karena di komsel itu kita belajar membahas firman. Untuk memahami dengan baik firman itu. Sehingga kita bisa hidupi firman itu. Saudara, dan apabila Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita, semua kita siap. Ini tujuan Tuhan untuk menjangkau. Kalau kita ingat bangsa Israel, bagaimana ketika mereka akan keluar dari Mesir, Tuhan bikin satu kegiatan, yaitu semua bangsa Israel harus berada di rumah tangga mereka masing-masing. Tidak boleh ada yang keluar rumah. Itu sama seperti sekarang, bekerja di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, ibadah di rumah.
Pada waktu itu mereka mau keluar, mereka ditaruh oleh Tuhan di dalam satu keadaan supaya semua ada di rumah. Jadi apa maksudnya? Supaya semua itu dapat terjamin untuk bisa keluar dari tanah perbudakan. Demikian ini kondisi yang Tuhan luaskan terjadi. Agar supaya setiap kita memperhatikan anggota-anggota keluarga kita. Memperhatikan saudaraku, mezbah doa keluarga. Sehingga setiap pribadi kita benar-benar yakin bahwa seluruh anggota keluarga kita telah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyesalan yang terlambat itu nggak ada artinya. Saya istilahkan penyesalan terlambat itu nggak ada artinya. Saudaraku yang Tuhan kasih, karena tidak mungkin akan terulang. Pengangkatan itu hanya terjadi dalam satu kali. Saudara-saudara sekalian, kalau orang itu dia tidak ikut, maka tidak akan mungkin lagi terulang. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau ada yang tertinggal, tidak akan mungkin lagi dia bisa keluar dari sana. Itu kegerakan yang begitu hebat. Hanya mereka yang siap, yang ada di rumah masing-masing. Dan ketika saatnya tiba keluar, semua bergerak keluar. Tidak ada yang tertinggal. Karena semua sudah terkumpul di rumah masing-masing. Tidak ada lagi yang keluyuran kemana-mana. Demikian persiapan akhir zaman ini. Kita sudah berada di hari-hari yang terakhir. Mari sekali lagi himbauan saya. Jadikanlah firman itu pelita dalam kaki kita. Dan terang dalam perjalanan hidup kita. Dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang dari firman itu. Semua kita, walaupun mungkin sulit, susah, ya, saudara, tetapi lakukanlah itu. Karena itu kebenaran. Jangan kita mau hidup semua serba gampang, mudah, sehingga kita nabrak kebenaran itu. Ingat, satu saat penyesalan itu tidak ada berartinya. Firman Allah berkata ketika Yesus datang pada kali yang kedua, banyak orang yang lari ke kaki gunung minta ditimpa oleh batu. Karena mereka tidak sanggup melihat kemuliaan dan geram marahnya Tuhan kepada orang-orang tidak percaya. Kita ingat zaman Nabi Nuh, ketika air bah sudah datang, mungkin mereka pergi ke Bahtera Nuh minta dibuka, tapi nggak bisa buka. Yang menutupnya adalah Tuhan, dan tidak ada yang bisa membuka. Kalau yang membukanya Tuhan, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi masih terbuka pintu anugerah, mari kita perhatikan seluruh anggota keluarga kita. Supaya semua berjalan di dalam terang firman Allah. Sehingga kita tidak, hidup ini tidak nabrak sana nabrak sini. Tetapi perjalanan hidup kita benar-benar ada di dalam terang kemuliaan Tuhan. Itulah yang akan membawa saudara dan saya dari kemenangan kepada kemenangan. Ayat terakhir Ulangan pasal 11 ayat 8. Saya bacakan, jadi kamu harus merupakan seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri ke mana kamu pergi mendudukinya. Sekali
lagi saya bacakan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi menduduki. Sekarang, kalau kita ingin menang, hanya satu cara, hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, supaya kata Tuhan kamu kuat dan kamu bisa menduduki atau menguasai negeri itu. Demikianlah dalam kehidupan kita, supaya kita kuat. Kita harus terus ada di dalam firman. Itulah sebabnya mengapa Daud dia menjadi pemenang yang hebat. Karena dia mengambil satu sikap yang teguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan dia terus memperkatakan firman itu dalam hidupnya. Dia berkata, seperti rusa merindukan mata air, demikianlah aku merindukan Engkau ya Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mari rindukan firman Tuhan. Rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Maka engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 8 ini begitu indah. Kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Ini kita perhatikan dengan baik. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan bagaimanapun, Anda akan tetap keluar sebagai pemenang. Karena kekuatan itu ada pada kita. Ketika kita berpegang pada firman, Alkitab firman Allah berkata, maka engkau menjadi kuat dan bisa menguasai keadaan. Bisa menguasai situasi. Bukan karena kita hebat, tapi karena kekuatan firman itu yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Sebab itu doa dan harapan saya, semua kita mari berjalan di dalam terang firman Allah, maka kita akan menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.